Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat Loka, sebelum masuk dalam cerita mistis, saya akan sangat senang sekali jika Anda menjawab Waalaikumsalam di kolom komentar. Karena dengan menjawab salam, kita semua akan mendapatkan berkah dan barokah. Dan juga bagi saya, ketika Anda menjawab salam saya, itu adalah bentuk apresiasi yang lebih tinggi daripada hanya sekedar like, subscribe, atau share. Baik Sobat Jagat Loka, kita masuk ke cerita. Berikut kisahnya. Ardi adalah seorang pemuda yang pada saat itu berusia 14 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Desa tempat tinggalnya masih memegang erat tradisi dan kepercayaan lama, terutama tentang hal-hal mistis dan gaib. Orang-orang desa percaya bahwa hutan di sekitar mereka bukan sekedar kumpulan pohon rimbun, melainkan rumah bagi makhluk halus yang tak kasat mata. Sejak kecil, Ardi ini suka mendengarkan kisah-kisah mistis dari orang-orang desa, suara-suara aneh dari hutan pinggir desa, atau cerita-cerita mistis lainnya. Namun, tak seperti kebanyakan pemuda lain yang cenderung menghindari hal-hal berbau mistis, Ardi justru merasa tertarik dan ingin mencari tahu lebih dalam. Di antara pemuda-pemuda desa, Ardi dikenal sebagai orang yang suka keluyuran sendiri, bukan karena ia tak suka bergaul, tetapi pikirannya seringkali melayang pada hal-hal yang tak biasa. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun. Apakah semua itu hanya mitos? Atau memang ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh akal manusia? Ardi ini dikenal orang-orang sebagai bocah kampung yang kerjaannya manjat pohon, nyemplung sungai, dan nyari burung di hutan belakang desa. Orang-orang sebenarnya udah sering negur, tapi ya namanya anak muda, makin dilarang makin penasaran. Sampai suatu hari, pas lagi asik nguber kijang kecil, Ardi sadar dia nggak tahu jalan pulang. Pohon-pohon di sekelilingnya kayak berubah, lebih rapat, lebih gelap. Udara jadi dingin, padahal siang bolong. Paling ini cuma perasaan gue doang, pikir si Ardi ini. Tapi tiap dia coba jalan balik, malah makin nyasar. Akhirnya karena kelelahan si Ardi ini, duduk di bawah pohon yang gede banget, rimbun banget, sambil mengingat jalur yang dia lewati tadi. Nah, pada saat si Ardi ini duduk sambil memikirkan jalan pulang, tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Ardi langsung merinding. Matanya jelalatan nyari sumber suara, tapi yang dia lihat cuma pepohonan tinggi. Seketika itu juga Ardi ini langsung pergi dari tempat itu. Langkahnya makin cepat, tapi suara itu makin dekat. Jantungnya hampir copot pas dia lihat sosok kecil berdiri di balik pohon. Anak kecil rambutnya panjang nutupin muka, bajunya lusuh, tapi kakinya seperti nggak napak tanah. Ardi nyaris teriak, tapi suara itu sekarang ada di belakangnya. Gak ada jalan pulang buatmu. Ardi nggak berani nengok ke belakang. Kakinya udah gemetar, tapi instingnya teriak, lari. Dia langsung loncat ke semak-semak, ngeluarin semua tenaga buat kabur. Cabang pohon nyabet-nyabet mukanya, duri nyakar-nyakar kakinya, tapi dia nggak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah keluar dari hutan ini secepat mungkin, tapi jalannya muter. Ardi sadar dia balik ke tempat yang sama tempat dia pertama kali ketemu bocah rambut panjang tadi, tapi sekarang
Sosok itu udah nggak sendiri. Ada beberapa lagi. Berdiri diam, kepala miring, seolah nunggu sesuatu. Suara itu muncul lagi. Bukan dari sosok-sosok kecil itu, tapi dari atas pohon. Kenapa buru-buru pulang? Main dulu sama kita. Ardi refleks lihat ke atas. Ada sesuatu yang besar di antara cabang-cabang. Matanya bersinar dalam gelap. Bentuk tubuhnya samar, tapi tangannya panjang menjulur ke bawah. Ardi mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, gerak, tanah di bawah kakinya ambles. Dia jatuh ke dalam lubang, pandangannya gelap, napasnya tersengal. Tapi justru dalam kegelapan itu, dia dengar awalnya samar-samar. Tapi Ardi mencoba mendengarkan dengan menahan nafas. Itu ternyata bunyi gamelan. Perlahan matanya mulai bisa melihat. Ada cahaya kecil dari kejauhan. Suara gamelan makin jelas, diiringi nyanyian lirih. Di depan sana ada sebuah pintu kayu tua yang setengah terbuka. Dari celahnya, Ardi bisa lihat bayangan-bayangan menari di dalam. Siluet tubuh-tubuh aneh, kepalanya tinggi, tangannya panjang, gerakannya lambat seperti boneka wayang. Ardi nggak bisa bergerak, kakinya terasa berat, kayak ada yang nahan. Di depan pintu kayu tua itu masih setengah terbuka, suara gamelan makin jelas, dan bayangan-bayangan di dalamnya terus menari. Brak! Tiba-tiba pintu itu kebuka lebar, dan dari dalam muncul sosok tinggi besar. Ardi mau teriak, tapi suaranya nggak keluar. Sosok itu berdiri diam, kepalanya condong ke samping, lalu tangannya yang panjang menunjuk ke arah Ardi. Masuk. Ardi menggeleng keras. Enggak mau, kata Ardi, tapi tubuhnya malah melangkah maju sendiri. Kakinya nggak bisa dikendalikan. Sosok-sosok lain yang tadi hanya bayangan kini mulai kelihatan jelas. Wajah mereka kosong, mata mereka cekung, hitam, dan wajahnya pucat. Ardi makin panik saat itu. Tiba-tiba ada sesuatu menarik tangan Ardi. Ardi menoleh ada tangan lain. Tangan kurus, dingin, mencengkeram pergelangannya dari belakang. Ikut aku kalau mau selamat. Suara itu berbisik cepat. Ardi nggak berpikir dua kali. Dia lebih milih ikut sosok ini daripada masuk ke ruangan menakutkan itu. Dia ditarik masuk ke lorong sempit di sisi lubang. Gelap, lembab, baunya busuk. Ardi merayap, napasnya berat. Sampai akhirnya lorong itu terbuka. Mereka muncul di sebuah ruang bawah tanah, penuh dengan sesajen, dupa menyala, dan cermin besar di tengahnya. Ardi menelan ludah. Dia bingung kenapa ada di tempat seperti ini. Tempat apa lagi ini? Sosok yang tadi menariknya adalah seorang lelaki tua. Kamu harus pulang, nak, sebelum mereka sadar kamu hilang. Ardi bingung dan bertanya, siapa? Siapa mereka? Mbah ini siapa? Orang tua itu nggak menjawab. Dia menempelkan tangannya ke cermin dan tiba-tiba bayangan di dalam cermin itu berubah. Ardi melihat dirinya sendiri tapi di hutan, duduk di tanah dengan mata kosong, seperti mayat hidup. Itu tubuhmu, nak, kata orang tua itu. Ardi kaget melihat dirinya di cermin itu. Itu tubuhmu, tapi sukma kamu ada di sini. Dan kalau kamu nggak cepat kembali, mereka akan mengambil tubuhmu. Ardi berdiri mematung di depan cermin besar itu, napasnya tersengal. Bayangannya di dalam cermin bukanlah dirinya yang sekarang, melainkan tubuhnya yang kosong, terduduk di tengah hutan dengan mata melotot tanpa jiwa. Jantungnya berdetak kencang. Aku harus kembali. Bagaimana caranya? Laki tua di sampingnya berkata dengan tegas. Ada jalan, tapi kamu harus cepat. Lelaki tua itu duduk bersila
di hadapannya, meletakkan dupa di antara mereka. Asap tipis berputar pelan, membentuk pola-pola yang aneh di udara. Kau harus mengikuti suaraku, katanya. Tutup matamu, jangan buka sampai aku bilang. Ardi mengangguk pelan dan memejamkan mata. Begitu kelopak matanya tertutup, dunia di sekitarnya terasa semakin jauh. Lelaki tua itu mulai melantunkan sesuatu. Bukan sekadar mantra, tetapi seperti untayan kalimat yang dalam, penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Ucapannya bergema di dalam kepala Ardi, seakan menembus lapisan kesadarannya yang paling dalam. Udara di sekitar mereka terasa lebih pekat, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara dimensi. Tubuh Ardi mulai terasa ringan, hampir seperti melayang. Asap ini akan membuka jalan, bisik lelaki tua itu. Tapi engkau harus menemukan celahnya sendiri. Dalam keheningan itu, Ardi mulai merasakan sesuatu, sebuah dorongan halus yang menariknya ke arah tertentu. Dia tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Seolah ada jalan yang samar-samar terbentuk di depan dirinya yang tak kasat mata. Ikuti arusnya, suara lelaki tua itu semakin pelan, semakin jauh. Kembali ke tubuhmu, kembali. Tiba-tiba Ardi tersentak, kelopak matanya terbuka, dan ia terhempas kembali ke tubuhnya dengan keras. Degup, jantungnya naik turun. Dia masih di hutan. Gelap, sunyi, tak ada suara selain napasnya sendiri. Suasana saat itu sepertinya sudah malam hari. Ardi tidak melihat cahaya masuk dari sela-sela pepohonan. Dia meraba tubuhnya, memastikan bahwa dia benar-benar kembali. Semuanya terasa nyata. Tanah di bawahnya dingin dan basah menempel di lengannya. Namun, ketika ia menoleh ke samping, ada bekas dupa yang masih menyala tepat di dekat kakinya. Ardi masih duduk terengah-engah. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah basah di bawahnya. Bekas dupa yang masih menyala di dekat kakinya adalah satu-satunya bukti bahwa kejadian barusan bukan sekadar mimpi. Ia menoleh ke sekeliling, sunyi dan senyap. Laki tua itu tak lagi ada. Jantungnya berdetak semakin kencang. Apa aku benar-benar kembali? Gumamnya pelan. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya masih lemas, seperti habis kehilangan banyak energi. Dadanya semakin sesak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mengenali jalan setapak yang biasanya ia lalui. Tapi semuanya terasa asing. Ini bukan tempat aku tersesat tadi, bisiknya. Ia mulai berjalan. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya membuat hatinya makin waspada. Ada sesuatu yang tak beres. Tak lama, ia melihat sebuah pohon besar dengan ukiran aneh di batangnya. Ia yakin pohon itu tidak pernah ada di hutan desanya. Tapi ukiran itu ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Seketika, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Ardi dengan rasa takut. "Hei, siapa di sana?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus lebih dingin. Ardi berpikir positif, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya efek samping dari kejadian yang barusan dia alami. Mungkin dia masih belum benar-benar pulih. Dia harus fokus. Jalan setapak ini pasti akan membawanya ke desa. Dia hanya perlu terus berjalan. Tiba-tiba ada suara yang terdengar memanggilnya. Ardi, langkahnya terhenti. Jantungnya berdebar keras. Suara itu lirih. Entah dari arah mana suara itu terasa ada di antara pepohonan. Ardi menajamkan mata, mencoba memastikan apakah dia tidak salah dengar. Karena
Suara itu terdengar seperti suara ibunya. "Ardi, pulang, nak." Dadanya terasa sesak. Itu benar-benar suara ibunya, tapi tidak masuk akal. Ibunya seharusnya ada di rumah. Pikirannya berputar. Apakah ini hanya halusinasi? Efek dari kelelahan dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Dia menggigit bibirnya. Jangan percaya, jangan terpengaruh. Tapi suara itu semakin jelas. "Ardi, kamu di mana, nak? Pulanglah." Ardi mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan ketakutannya. Dia tahu ibunya tidak mungkin ada di sini. Tapi kenapa suara itu terdengar begitu nyata? Dia ingin menoleh, tapi tubuhnya terasa kaku. Jangan-jangan ini hanya perasaannya? Bisa saja kan? Pikiran manusia memang sering mempermainkan dirinya sendiri. Apalagi setelah melewati kejadian yang tidak bisa dibilang biasa. Tapi suara itu, suara yang tadi memanggil namanya, itu jelas-jelas suara ibunya. Tapi ibunya tidak mungkin ada di sini. Ardi mengepalkan tangan. Dia harus berpikir jernih. Jangan dengerin gumamnya pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi suara itu semakin dekat. "Ardi, kamu gak dengar ibu, nak?" Udara malam yang sebelumnya hanya terasa sejuk kini berubah menusuk tulang. Hawa di belakangnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana mengawasinya. Pelan-pelan Ardi menutup matanya. Dia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Harus tenang, jangan panik. Langkah pertama, jangan menoleh. Langkah kedua, terus jalan. Dia tahu betul cerita-cerita dari orang-orang desa. Jangan pernah menoleh kalau merasa dipanggil hutan, apalagi kalau suaranya mirip orang yang kita kenal. Bisa jadi itu bukan mereka. Dengan kaki yang terasa berat, Ardi melangkah. 1 langkah, 2 langkah, hening. Tapi baru beberapa meter, tanah di bawahnya terasa berlumpur. "Ardi, kenapa nggak jawab, nak?" Suara itu terdengar agak jauh dari arah belakang. Ardi meyakinkan dirinya sendiri, dia tidak akan menoleh. Tidak akan, dan saat itulah dia ingat sesuatu. Orang tua itu. Orang tua yang membantunya kembali ke dunia manusia. Orang tua yang mengatakan bahwa tidak semua yang terlihat oleh mata adalah kenyataan. Tutup matamu, jangan biarkan dia mengambil pandanganmu. Kata-kata itu muncul di kepalanya. Dan tanpa pikir panjang, Ardi langsung memejamkan matanya erat-erat. Hening, tak ada suara. Tak ada napas dingin di lehernya. Tapi dia bisa merasakan sesuatu bergerak mendekat, lalu lebih dekat lagi. Dan tiba-tiba hilang. Ardi membuka matanya perlahan. Suara itu tidak terdengar lagi. Hanya pepohonan, jalan setapak, dan cahaya bulan yang menembus sela-sela dedaunan. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi berlari. Di arah mana, yang penting menjauh dari tempat itu. Dan saat dia melihat ujung hutan, terlihat ada cahaya terang, rumah-rumah, cahaya lampu dari kejauhan. Ardi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah jalan aspal, bukan tanah lembab yang berbau lumut, bukan akar-akar yang menjulur seperti tangan siap mencengkeram kakinya. Ini jalan yang nyata, hitam pekat, sedikit retak di beberapa bagian, dan di seberang jalan itu tampak beberapa rumah perkampungan. Lampu-lampunya menyala redup, samar. Ardi menahan rasa haus. Tenggorokan terasa kering, langkahnya Ardi ini goyah.
tenaganya hampir habis. Tapi dia memaksakan diri. Lututnya lemas, napasnya tersengal, setiap langkah terasa seperti menginjak pasir isap. Tapi dia terus maju, sampai akhirnya, "Hei, siapa itu?" Suara lelaki dengan nada berat dan waspada. Ardi tersentak. Dia menoleh ke sumber suara seorang pria tua berdiri di depan sebuah rumah, membawa senter yang sinarnya menusuk matanya. Ardi mengangkat tangannya, mencoba menutupi cahaya yang terlalu terang itu. "Pak, tolong," suaranya nyaris tak keluar. Pria tua itu mengernyit, lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Matanya melebar, seolah mengenali sesuatu yang membuatnya syok. "Kamu Ardi ya?" tanya orang itu. Pria itu buru-buru berlari mendekat. Wajahnya campuran antara keheranan dan ketakutan. "Astagfirullah. Nak, kamu dari mana aja? Sudah 3 hari ini semua orang nyariin kamu." 3 hari? Tanya Ardi heran. Tiga hari, Pak." Dia mengulang kata-kata itu, berharap telinganya salah dengar. Pria itu mengangguk cepat. "Iya, warga desa sebelah udah nyisir hutan ini siang malam. Tapi nggak ada jejak kamu sama sekali. Malah sekarang kamu muncul di desa ini, badan kamu pucat. Nak, ayo ikut saya ke rumah." Ardi tidak menjawab. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Jadi Ardi ini dimuncul dan temukan oleh warga desa tetangga, bukan di desanya sendiri. Ardi merasa baru saja keluar dari dunia gaib itu. Di sana dia hanya merasa beberapa jam. Malam pun masih sama. Bagaimana bisa 3 hari berlalu, tapi sebelum dia sempat mencerna semuanya, tubuhnya terasa ringan. Pandangannya mulai berputar, kakinya lemas, dan sebelum segalanya menjadi gelap, dia mendengar suara pria itu berteriak, "Tolong, Ardi kembali. Ardi anak desa sebelah udah ditemukan." Lalu semuanya mendadak gelap dan hening. Ardi terbangun dengan kepala berat dan tubuh terasa lemah. Pandangannya masih buram, tapi sama-sama ia bisa merasakan kehangatan sesuatu yang tidak ia rasakan selama berada di dunia yang penuh kegelapan itu. Lalu bau minyak kayu putih. Matanya perlahan terbuka. Langit-langit kayu, lampu redup, suara kipas tua yang berdecit pelan. Ia berada di sebuah kamar. Jelas ini adalah kamar manusia. Ardi berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemas. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Ardi, nak, kamu sadar?" Suara itu suara ibunya. Ardi menoleh, dan di sanalah ibunya berdiri. Wajahnya penuh kelegaan bercampur dengan sisa-sisa tangis. Tanpa ragu, perempuan itu langsung memeluknya erat, seolah takut anaknya menghilang lagi. "Kamu kemana aja, nak?" "Astagfirullah. Ibu pikir kamu." Suaranya tercekat. Ardi hanya bisa terdiam. Ditatapnya wajah ibunya yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Apakah hanya 3 hari? Atau sebenarnya lebih lama? Belum sempat ia menjawab, suara lain terdengar dari pintu. "Syukurlah kamu sadar juga, Di." Ardi menoleh. Ternyata Pak Hendra, seorang kepala desa di wilayah itu. Lelaki tua itu berjalan mendekat dengan napas lega. "Kami udah cari kemana-mana, tapi nggak ada jejak kamu sama sekali. Lalu tadi malam, tiba-tiba kamu muncul di tepi hutan, lemas, pucat, kayak orang habis sakit parah." Ardi mengernyit. "Pak, ini di mana?" "Ini rumah Pak Jaya."
Dia yang pertama kali nemuin kamu semalam. Ardi mengingat samar-samar. Pria tua dengan senter. Singkat cerita, Ardi ini dibawa oleh keluarganya kembali ke desanya sendiri. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Akhirnya, orang tua Ardi mengadakan selamatan dan doa bersama di rumahnya sebagai wujud syukur kembalinya Ardi dengan selamat. Sobat Jagat Loka, itulah sekelumit cerita dari Mas Ardi yang pernah masuk alam gaib di hutan dekat desa tempat tinggalnya. Tidak semua hal yang terlihat dari pandangan mata manusia itu benar-benar nyata. Terkadang yang paling menyeramkan bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita tidak akan merasa takut yang berlebihan, namun juga tidak boleh gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Dan jika Sobat Jagat Loka mempunyai kisah atau cerita tentang pengalaman mistis, horor, dan mencekam, silahkan memberikan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.